permaisuriku jatuh dalam kegelapan. Chapter 13. Kuil ilusi surgawi. Bawahan Wai Kun berusaha keras melawan boneka yang dirasuki oleh Su Changge. Satu demi satu pasukan Wei Kun menerjang ke arah Su Changge. Tapi Su Changge dengan mudah menghalau mereka. Dia membuat ledakan yang membakar seluruh tubuh mereka yang berusaha menerjang. Sedangkan para penantang lain yang ditangkap oleh Wei Kun mulai merasa senang karena ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Wei Kun yang bersikap sombong sejak awal mulai merasa panik dan meminta saran pada pria misterius berjubah hitam. Tapi pria misterius memang tidak pernah berharap pada Wei Kun sejak awal. Dia hanya dimanfaatkan oleh pria itu. Pria itu memanggil 3 penjaga pribadinya yang dikenal sebagai 3 pelindung Dharma. Melihat 3 pelindung Dharma yang berada di tahap setengah menuju Supreme membuat Tetua Bai sangat terkejut, karena tidak heran lagi mereka mampu membuat formasi besar tapi tetap kuat menahan semua penantang yang datang. Itu tidak membuat Su Changge gentar. Dia malah lebih semangat sambil menerjang ke arah 3 pelindung Dharma. Su Changge ingin mengeluarkan teknik yang berharap bisa dia gunakan untuk menguji kekuatan mereka. Seketika pelindung Dharma membeku atau dia membekukan diri untuk melindungi diri dari serangan Su Changge. Dengan kekuatan yang dikeluarkan di lengan kanannya, Su Changge menghancurkan es yang menutupi seluruh tubuh salah satu pelindung Dharma dengan mudah. Sedangkan 2 pelindung Dharma yang lain mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk memanggil Roh Agung. Dengan bergabungnya 2 kekuatan pelindung Dharma yang berada di tahap setengah menuju Supreme, membuat mereka membangkitkan roh tengkorak berjubah hitam, layaknya malaikat pencabut nyawa yang berada di tahap Supreme. Tapi itu hanyalah permainan kecil di hadapan Su Changge. Dia mengikuti permainan mereka dan memanggil roh yang lebih kuat. Roh itu dengan cepat membakar roh tengkorak yang dipanggil, begitu juga dengan tubuh pelindung Dharma yang memanggil mereka. Kepanikan di wajah Wei Kun yang melihat itu dari bawah mulai semakin memuncak. Saat dia ingin kabur, Su Changge tiba-tiba berada di depannya. Itu membuat Su Changge kaget, dipenuhi ketakutan. Su Changge langsung menekik leher Wei Kun. Wei Kun yang ketakutan berusaha menggertak Su Changge dengan mengatakan bahwa ayahnya akan segera keluar dari pengasingan. Ketika dia keluar dari pengasingan, saat itu dia akan berada di puncak kekuasaan di seluruh Changbei, yang membuat Su Changge tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi itu tidak membuat gentar Su Changge sama sekali. Tanpa memikirkan apapun, dia langsung mematahkan leher Wei Kun dan mengakhiri hidupnya di sana. Seketika perisai yang mengurung para penantang, termasuk Tetua Bai dan yang lain, langsung hancur begitu saja. Sorakan langsung muncul dari seluruh penantang yang berhasil bebas. Mereka tanpa basa-basi langsung menunduk ke boneka yang dirasuki oleh Su Changge. Boneka itu mengatakan bahwa dirinya kemarin diminta oleh masternya untuk membawa Wan Qing dan Yaolan agar memasuki aula ilusi surgawi. Mendengar pernyataan itu langsung membuat Wang Qing bertanya, apakah master yang dimaksud oleh boneka itu adalah Su Changge? Boneka itu menjawab,
Itu benar. Yaulan langsung tertawa bahagia mendengar jawaban itu. Sedangkan Su Changge memerintahkan tetua, Bai dan yang lain untuk mencari kesempatan lain karena akan berbahaya bagi mereka jika tetap memaksa untuk masuk ke aula ilusi surgawi. Su Changge lalu menoleh ke arah Yu Linglong. Tanpa mengucapkan kalimat apapun, Yu Linglong langsung mengerti maksud dari Su Changge. Dia memutuskan untuk menunggu di luar dan tidak akan pergi kemanapun sampai dia kembali. Su Changge mengatakan pada Yu Linglong, terserah selama kau bisa menjaga dirimu dan jangan buat keributan. Lalu dia melompat pergi menuju pintu masuk aula ilusi surgawi. Boneka Su Changge menggunakan teknik spesial yang baru dia pelajari untuk membuka 10 istana dan 9 surga. Kuil suci Tianhuan atau kuil suci ilusi surgawi. Tanpa kesulitan sama sekali. Penghalang yang menghalangi kuil hancur seketika dan pintu masuknya langsung terbuka. Sebelum masuk, Su Changge memperingatkan bahwa menurut legenda, kuil ilusi surgawi memiliki ruang yang selalu berubah setiap waktunya. Karena itu, dia tidak bisa menjamin keselamatan Wang Qing dan Yaulan saat mereka masuk di dalam nanti. Semua itu akan bergantung pada takdir mereka masing-masing. Itu tidak membuat mereka gentar. Tanpa berpikir lagi, mereka mengikuti boneka Su Changge memasuki kuil ilusi surgawi. Tidak lama setelah dibuka, pintunya langsung bergetar dan akan segera menutup. Wang Qing yang baru pertama kali memasuki ini merasa panik, tapi Su Changge dengan cepat memerintahkan dirinya untuk tetap tenang dan lindungi diri dengan baik, karena di dalam nanti semuanya akan bergantung pada diri mereka sendiri. Di lain sisi, Yaulan tetap tenang dan hanya tersenyum melihat boneka Su Changge. Setelah beberapa saat ditunjukkan bahwa Wang Qing berhasil masuk dengan selamat dan berada di tempat yang tidak dikenal sendirian. Begitu juga dengan Yaulan. Dia tersenyum senang karena bisa sampai ke tempat yang dia inginkan, yaitu kuil setan. Karena benda yang dia cari, yaitu tulang dewa iblis, ada di sana. Sedangkan Su Changge, dia sampai di tempat yang dipenuhi oleh kristal, dan di tengah sana terdapat sebuah peti mati berwarna putih pucah seperti salju. Tempat itu dikenal sebagai istana kristal, makam ratu para dewa.